Halo semuanya, selamat siang. Jadi di sini saya akan menjelaskan dataset yang saya ambil dari website Kaggle, yaitu dataset mengenai student. Di sini bisa dilihat ada beberapa kolom, dimulai dari student ID, lalu ada study hours per day, lalu ada extracurricular hours per day, lalu ada sleep hours per day, social hours per day, dan physical activity hours per day, GPA, dan terakhir ada stress level yang dimulai dari level low, lalu ada level moderate, dan terakhir ada level high. Langsung saja kita ke chart yang telah saya buat. Kita jadi di sini saya menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot ini digunakan untuk membandingkan variabel untuk membandingkan dua variabel. Untuk scatter plot yang pertama, di sini saya membandingkan antara study hours per day versus GPA. Jadi bisa terlihat di sini ada garis regresi dengan jelas menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jam belajar, maka nilai GPA juga dapat meningkat. Hal ini membuktikan bahwa mendedikasi aduh, hal ini dapat membuktikan bahwa mendedikasikan lebih banyak waktu untuk belajar secara signifikan dapat meningkatkan prestasi akademik. Lalu di sini ada scatter plot yang kedua membandingkan antara variabel sleep hours per day versus GPA. Di sini terlihat bahwa garis regresi datar menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan atau tidak ada korelasi yang berarti antara sleep hour dan GPA. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam jam tidur tidak secara langsung mempengaruhi nilai GPA selama tidur berada dalam kisaran yang wajar. Lalu di sini ada scatter plot yang ketiga membandingkan antara variabel physical activity hours per day versus GPA. Bisa terlihat bahwa garis regresi menunjukkan sedikit menurun. Ini menunjukkan bahwa peningkatan physical activity dikaitkan dengan GPA yang lebih rendah. Hal ini dapat menyiratkan adanya trade-off atau situasi yang mengharuskan kita untuk membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, yaitu antara aktivitas fisik dan fokus akademis, meski efeknya tidak drastis. Lalu scatter plot yang keempat, ini ada perbandingan antara variabel social hours per day versus GPA. Di sini terlihat bahwa garis regresi eh, sedikit menurun ya. Ini menunjukkan bahwa dampak negatif minimal dari peningkatan social hour pada GPA bersosialisasi secara moderat mungkin tidak membahayakan kinerja akademis. Tetapi jam sosial yang berlebihan berpotensi menurunkan nilai GPA. Lalu ada scatter plot yang terakhir di sini membandingkan antara variabel extracurricular hours per day versus GPA. Terlihat bahwa garis regresi yaitu datar, jadi tidak ada hubungan linear yang signifikan. Jadi ini menunjukkan tidak ada korelasi antara extracurricular hours dengan GPA. Keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler juga tidak secara langsung mempengaruhi prestasi akademik. Lalu selanjutnya di sini saya juga membuat tabel correlation heat map yang menunjukkan perbandingan antara variabel-variabel yang memiliki nilai values. Itu diantaranya ada study hours, extracurricular hours, sleep hours, sosial, fisikal, dan GPA. Di sini terlihat nilai terendah dimulai dari negatif 0,4 dan nilai tertinggi adalah positif 1. Untuk poin yang pertama, di sini ada study hours and GPA. Study hours and GPA dengan nilai 0,73 yang menunjukkan korelasi positif yang kuat bahwa siswa yang belajar lebih banyak cenderung memperoleh GPA yang lebih tinggi. Ini menekankan pentingnya waktu belajar dalam prestasi akademik. Lalu untuk poin yang kedua di sini ada physical activity
Nah ini, dan study hour. Nah, dengan nilai value negatif 0,40 negatif 0,49 dengan korelasi negatif sedang. Ini menunjukkan bahwa siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk physical activity cenderung belajar lebih sedikit. Mungkin bisa juga karena keterbatasan waktu. Lalu untuk poin yang ketiga di sini ada physical activity dan GPA dengan nilai value minus 0,34 dengan korelasi negatif sedang. Ini menunjukkan bahwa jam physical activity yang lebih tinggi mungkin terkait dengan GPA yang sedikit lebih rendah. Mungkin bisa saja terjadi karena berkurangnya waktu belajar. Lalu untuk poin yang keempat di sini ada social hours dan GPA dengan nilai value minus 0,09 dengan korelasi negatif lemah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak minimal dari bersosialisasi pada prestasi akademik, meskipun social hour yang berlebihan dapat sedikit menghambat GPA. Lalu ada poin kelima di sini ada extracurricular hours dan GPA dengan nilai value minus 0,03, hampir tidak ada korelasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tampaknya memiliki pengaruh langsung yang dapat diabaikan terhadap prestasi akademik. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu sleep hours, sleep hours dan GPA dengan nilai value 0,00 dengan tidak ada korelasi yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa durasi tidur tidak secara langsung mempengaruhi GPA, tetapi efeknya tidak langsung. Misalnya fokus yang lebih baik mungkin tetap penting. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.